wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 hari ini akan melakukan wawancara dari beberapa korban dan juga pelaku dari bully. Ikuti terus guys. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan membagikan pertanyaan tentang bullying. Sebelumnya dengan Mas siapa? Nama saya Muhammad Barokah. Ini Mas Mubarok, izin bertanya ya. Apakah Anda pernah dibully? Iya dulu. Itu kasusnya tentang apa, Mas? Karena saya pendek, kurus, dan agak bungkuk. Karena tulang saya, punggung saya ada yang bermasalah dulu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah bullying ini menurunkan prestasi akademik Anda? Iya, dulu ketika saya kelas 4 sampai 6 nilai saya tiba-tiba menurun, dan hal tersebut membuat orang tua saya marah dikarenakan nilai saya di bawah KKM. Hal tersebut sangat berdampak bagi hidup saya. Karena nilai saya menjadi penghambat untuk masuk di SMP terbaik di Surabaya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah bullying ini menurunkan tingkat kehadiran di sekolah Anda? Enggak ya, dulu karena saya walaupun saya terus dibully tapi saya tetap masuk sekolah, dan saya jarang bergaul sama teman-teman. Saya lebih suka menyendiri karena kalau saya bergaul dengan teman-teman saya kadang suka dibully. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah bullying ini mengurangkan minat pada tugas dan kegiatan sekolah lainnya pada Anda? Iya, ketika saya ada tugas kelompok, teman-teman nggak ada yang mau berkelompok dengan saya, dan saya selalu dikucilkan dan dianggap tidak mampu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah bullying ini mengganggu kesulitan berkonsentrasi pada Anda? Iya, saya sering memikirkan hal-hal bullying yang diucapkan kepada teman-teman saya, dan terkadang setiap malam saya sering nangis sendirian di kamar mandi. Oke, Mas Barok, ini pertanyaan terakhir, apakah bullying ini menjadi drop out dari kegiatan yang awalnya disukai? Iya, karena akibat saya sering dibully tidak hanya di sekolah, bahkan di lingkungan sosial dan hobi saya, serta orang-orang yang dulunya mempunyai hobi yang sama dengan saya suka membuli saya juga. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman. Oke, ini jadi kesimpulannya gini, Mas Barok. Mas Barok ini kan katanya dibullying kurus ya. Nah, itu jangan dimasukin hati, Mas Barok. Itu biarin aja mereka mau ngapain, itu biarin aja, lepasin. Cukup fokus pada hidup Anda aja. Oke, sekian, terima kasih Mas Barok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudis, di sini saya sedang bersama Metio selaku narasumber wawancara kali ini. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah saudara Metio pernah dirundung atau dibully? Ya, pernah. Saya ingin bertanya, dibully seperti apa? Dibully secara intimidasi. Berarti seperti emosional seperti itu ya? Iya. Ini saya ingin bertanya seputar bullying emosional yang terjadi pada saudara Metio. Dan yang pertama, sebelumnya dibulinya tuh seperti apa? Intimidasinya itu? Seperti disuruh-suruh gitu. Baik, di sini pertanyaannya yaitu, apakah selama dibully atau setelah dibully suasana hati saudara Metio itu berubah-ubah? Ya, berubah-ubah. Lalu sensitif nggak rasanya? Ya, kadang karena sering emosi sendiri. Lalu kayak merasa nggak aman gitu? Ya, kadang Iya. cemas. Merasa sedih juga? Ya, Merasa sedih. Nah, kira-kira yang terakhir ini suka menyalahkan diri sendiri atau enggak? ya sering sendiri. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bullying sendiri memiliki dampak secara emosional seperti dapat menimbulkan depresi, anxiety, atau merasa tidak nyaman juga, dan mungkin merasakan trust issue juga. Jadi maka dari itu kita selaku siswa dari sekolah harus menghentikan perilaku bullying yang terjadi. Sekian dari wawancara yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, dengan
siapa? Dengan Aurel. Sebelumnya izin bertanya ya. Kamu pernah nggak mengalami bullying gitu? Pernah sih, bullying cyberbullying. Iya. Contohnya gimana tuh yang pernah dilakukan ke kamu? Pernahnya itu kayak apa ya? Membicarakan aku tentang yang buruk-buruk itu di kayak grup WA gitu. Berarti yang melakukan tuh temanmu sendiri atau dengan orang lain? Kalau teman sendiri kan berarti kayak grup dalam grup kan? Nah itu gimana? Iya, teman sendiri. Itu kebetulan teman sendiri ya, kayak circle dalam circle, grup dalam grup kayak gitu. Iya. Oke, karena kamu sering diomongin di belakang kan? Nah itu kamu jadi percaya diri atau enggak? Atau enggak kamu jadi kayak lebih tertutup gitu? Kayak kalau percaya diri pastinya ngurang percaya dirinya, tapi kalau tertutup enggak sih gitu. Terus punya sedikit sekali teman nggak atau cenderung lebih menarik diri? Jadi kayak temanmu tuh berkurang gitu gara-gara kamu sering dibully gitu? Enggak, temanku malah makin banyak. Pas waktu dibully itu kan ya udah aku jauhin yang apa namanya yang ngebully, terus habis itu aku adaptasi terus berteman sama yang lainnya lagi. Gitu. Terus kamu kurangnya rasa humor ada nggak? Enggak juga sih. Berkurangnya itu waktu kejadian terus kayak seminggu gitu berkurang, habis itu kembali lagi. Terus kan kamu sering sering dibicarain. Nah, gara-gara itu kamu sering diejek atau ditertawakan nggak kalau kamu habis ngelakuin sesuatu gitu? Enggak. Kalau habis diejek itu terus setelahnya anak itu sadar, terus gak ada yang ngikutin. Iya, anak itu. Kemudian yang terakhir, bahasa tubuhnya lemah, misalnya tidak ada kontak mata, kepala menunduk dan badan menunduk. Jadi kayak kamu tuh gara-gara dibully, kamu tetap seperti kamu yang dulu atau kamu ada perubahan sedikit yang tentang tubuhmu tadi? Kalau habis dibully nggak ada perubahan apa-apa sih, soalnya yang dibully itu aku merasa diriku nggak ngelakuin itu, terus aku merasa diriku juga nggak kayak gitu, makanya jadi aku nggak merubah diri sendiri buat jadi yang mereka mau gitu. Jadi teman-teman, Aurel ini korban cyberbullying. Untuk teman-teman yang lainnya, jangan lakukan cyberbullying lagi kepada teman kalian. Usahakan jangan ada grup dalam grup di pertemanan kalian. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aurel. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Di sini saya Fitra Zalia sebagai pewawancara dan dengan Cynthia sebagai narasumber kita hari ini. Jadi di sini saya mohon izin untuk menanyakan tentang bullying. Apakah saudara Cynthia pernah mengalami bullying? Pernah. Kalau boleh tahu bullyingnya yang bagaimana? Bullying secara fisik maupun verbal. Oke. Jadi apakah akibat bullying ini saudara Cynthia pernah mengalami sakit berkelanjutan? Jarang. Apakah ada keluhan pusing, sakit perut, atau semacamnya? Iya, sering. Apakah saudara Cynthia juga sering mengalami sulit tidur atau Iya, sering. Apakah saudara Cynthia juga sering mengalami lemah atau mual? Kadang-kadang. Apakah saudara Cynthia juga mengalami gagap dalam berbicara? Jarang. Kesimpulan dari wawancara kali ini, saudara Cynthia ini sering dibully secara fisik, dan dari perundungan ini saudara Cynthia sering mengalami keluhan pusing, sakit perut, dan semacamnya. Jadi kalau saya sarankan, saudara Cynthia perlu lebih banyak olahraga, dan kalau mendapatkan perundungan seperti itu lagi, usahakan untuk bisa melawan. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iqbal. Di sini saya bersama Dimas. Oke, untuk melakukan sebuah wawancara mengenai bullying. Sebelumnya, apakah Mas Dimas pernah dibully? Pernah.
Dibully seperti apa itu? Bullying verbal seperti mengecek-ngecek serta mengolok-olok. Oh, gitu. Apa ada dampak dari bullying yang terjadi pada Mas Dimas? Ada merasa trauma dan sedikit tidak mau bersosialisasi pada teman-teman. Apakah dampak itu masih berpengaruh pada kehidupan Mas Dimas sampai sekarang? Sekarang sudah lebih baik daripada yang dulu. Oh, oke. Jadi kesimpulannya adalah bullying dapat menimbulkan dampak yang berat pada korban bullying. Korban dapat merasa tidak nyaman dan bahkan depresi akibat bullying. Sekian wawancara yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Fitra Zalia akan mewawancarai narasumber saya, yaitu. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang perundungan. Apakah Anda pernah merundung seorang anak di sekolah? Pernah dulu. Bagaimana Anda melakukan perundungan itu? Mengejeknya sih. Kenapa Anda mengejeknya? Mungkin karena mengikuti teman-teman yang lain. Jadi kesimpulan dari wawancara kali ini, saudara pernah melakukan perundungan berupa perundungan verbal, yaitu pada teman sekolahnya sendiri yang dulu. Dan saran saya seharusnya saudara A tidak melakukan perundungan itu walaupun hanya sekadar ikut-ikutan teman. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama salah satu seorang pembuli dari teman saya. Sebelumnya, siapa nama Anda? Apakah benar Anda adalah seorang pembuli? Bisa dikatakan iya. Jika iya, pembulian apa yang pernah Anda lakukan kepada teman Anda? Bullying verbal pernah, terus bullying fisik juga lumayan lah. Kalau bully fisik itu seperti apa yang pernah Anda lakukan? Kayak jeglang, terus kayak mukul pernah. Parah ya? Iya, parah banget. Terus kan sampai jeglang atau mukul temanmu. Nah, kenapa Anda melakukan pembulian seperti itu? Apakah dia punya salah atau memang nggak suka sama anak itu? Enggak sih, cuma karena iseng aja buat puasin diri sendiri. Wah, berarti cuma kesenangan pribadi ya? Parah ya. Oke teman-teman, ini adalah salah satu pembuli dari temannya. Jadi untuk kalian jangan pernah lakukan pembulian fisik kepada teman-teman Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Di sini saya akan mewawancarai lagi salah satu pelaku pembulian di sekolah ini. Dengan Mas siapa? Apakah benar Mas orang pembuli? Iya. Jika iya, pembulian seperti apa yang Anda lakukan? Saya pernah membuli di waktu SD. Saya memalak teman. Mengapa Anda melakukan pembulian itu? Saya waktu itu iseng aja, cuman kayak punya rasa dendam sama anak tersebut. Untuk bersenang-senang juga ya? Iya. Oke, jadi kesimpulannya janganlah melakukan tindakan bullying. Yang melakukan tindakan bullying pasti akan ada akibatnya. Saya Panji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arkan. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yudis akan melakukan sebuah wawancara lagi mengenai pembulian. Di sini saya sedang bersama. Yang pertama yaitu apakah melakukan pembulian? Ya pernah dulu. Oh, dulu. Nah, pembulian apa yang pernah Mas Ramdhani lakukan? Ya paling secara fisik. Fisik. Seperti apa kalau boleh tahu? Mungkin memukul seseorang atau pokoknya menganu fisiknya si korban tersebut. Oh, kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya faktornya yaitu pertama itu mesti balas dendam karena pernah dibully akhirnya membuli seseorang. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa pembulian yang kita lakukan pada seseorang dapat membuat seseorang tersebut melakukan pembulian pada orang lain. Jadi
menjadi paradoks, berulang terus-menerus. Maka dari itu kita sebagai warga sekolah harus menghentikan tindakan pembulian sejak sekarang. Baik, sekian wawancara yang akan saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dengan teman saya yang pernah membuli, yaitu bernama Oke, Mas apakah benar Anda seorang pembuli? Iya, benar. Jika iya, pembulian seperti apa yang Anda lakukan? Ya, saya pernah menghina nama orang tua teman saya. Oh, oke. Mengapa melakukan pembulian? Ya, karena saya cuma bercanda dan juga merasa senang. Oke. Kesimpulannya dari wawancara ini adalah pembulian dapat terjadi karena seseorang mencari kesenangan. Dalam kasus ini sulit untuk menyadarkan pembulian secara langsung. Maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan perhatian sang pembuli dengan sebuah tugas yang positif. Baik, sekian dari wawancara yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.